Yang kedua, menurut para ulama, rezeki itu ada yang bersifatnya nikmat untuk hati. Nah ini nih ya, rezeki itu adalah rezekinya hati. Maksudnya bagaimana Ustaz? Ada orang sugih, harta banyak, harta anaknya bagus-bagus, tidak beriman kepada Allah. Itu percuma. Banyak di dunianya, duitnya banyak, hartanya banyak, istrinya banyak. Iya yang banyak misalkan ya. Tetapi dia tidak beriman kepada Allah, maka hakikatnya rezekinya itu hanya untuk dunia. Nah, rezeki yang paling utama adalah rezeki yang diberikan oleh Allah berupa untuk hati kita yang dibawa oleh para nabi dan rasul dan para da'i ilallah untuk memeluk agama Islam, mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hakikatnya rezeki yang paling agung dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya Ustaz, walaupun kita sedikit harta, walaupun kita susah hidup, kalau kita masih beriman kepada Allah, maka insya Allah akan memberikan rezeki yang mulia, yakni dimasukkannya kita oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu tidak terasa, kita baca kalau lagi sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kalimat itu kebawa meninggal, awal akhir kita pasti akan diangkat oleh Allah. Seberapa banyak pun dosa kita, tapi tentu ibu punya pakaian kotor di rumah, langsung dijemur nggak? Diapa dulu? Cuci dulu. Kalau itu kotoran yang susah dihilangkannya, pakai apa? Dihilanginnya pakai bike clean, pakai apa lagi? Pakai sikat. Ya, bahkan tidak jarang kalau untuk kotoran yang nempel di baju itu digodok pakai air panas biar dia mudah untuk hilang. Nah, begitupun manusia yang beriman kepada Allah, ketika dia meninggal membawa kalimat tauhid, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga kalau dia sudah dicuci terlebih dahulu. Tetapi cucian nanti itu na'udzubillah summa na'udzubillah dari Masya Allah. Itu maknanya, jadi sebanyak apapun dosa kita, kalau kalimat la ilaha illallah tadi kita kebawa meninggal, maka insya Allah awal akhir akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu pernah nggak menyaksikan orang mau meninggal? Ustaz yang ngaji meninggal seperti kita nih musim corona ya. Pernah betul? Nah, pernah nggak menyaksikan orang meninggal? Pernah. Kalau waktu ibu bapak yang sudah meninggal, pas meninggal menyaksikan tidak? Menyaksikan. Apa yang kita lakukan? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Maksudnya apa? Agar si mayit ketika meninggal kalimat terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan membawa tauhid, keimanan kepada Allah, bimakna mengucap la ilaha illallah itu, insya Allah akan diberi rezeki yang sangat besar, yang sangat agung, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang di hadapan Allah, ibu, rezeki yang terbesar itu adalah kita memiliki tauhid dan keimanan kepada Allah, sehingga akan diberikan pahala dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Silakan ibu lihat di dalam Quran surat Saba ayat yang keempat. Allah katakan dalam firman-Nya, liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati
ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Jelas Allah katakan bahwasanya Allah katakan supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, yang mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang sangat mulia. Itu dalam Quran surat As-Sabah Allah katakan rezeki yang sangat mulia itu adalah surganya Allah. Masya Allah. Dalam ayat yang lain Allah katakan, ini dalam Quran surat At-Tolak ayat yang ke-11, wa may yu'min billahi wa ya'malu sholihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Jelas Allah katakan itu, ya. Jadi rezeki yang paling tinggi, yang paling mulia dari Allah yang diberikan kepada kita itu adalah rezeki berupa kenikmatan iman dan Islam serta mengakui Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan.